Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat lahir batin, nikmat kesehatan, dan semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya keimanan dan ketakwaanlah yang mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman dan takwa banyak sekali cara yang kita bisa lakukan. Di antaranya tentunya mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran dan senantiasa untuk mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi tentunya apa yang kita baca tersebut kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita mencoba untuk mengamalkan isi kandungan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu merupakan peraturan-peraturan ya, yang harus kita taati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Isi kandungan tersebut adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mengajak kepada kita agar kita ini bisa selamat, baik selamat di dunia ini sampai di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Mari sama-sama untuk kita pelajari. Setelah kita mengetahui isi yang ada di dalamnya, mari sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping Al-Quran, yang perlu kita pahami juga adalah Al-Hadis. Karena dua hal tersebut yang mampu mengantarkan kita kepada jalan kebaikan, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu banyak cara untuk menuju kepada hal kebaikan. Jadi dalam hidup dan kehidupan ini jangan sampai kita malas untuk berbuat baik. Karena sumber kebahagiaan juga karena kita
melaksanakan berbagai kebaikan. Tentunya kebaikan-kebaikan tersebut ya, yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita juga diharapkan mampu menjaga lisan kita. Dikatakan lidah itu sangat tajam, bahkan tajamnya lebih dari pedang. Maksud kalimat tersebut bahwa kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Karena kalau kita berbicara kurang hati-hati, akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dalam arti menyinggung perasaan orang lain. Bisa jadi merendahkan orang lain. Bisa jadi mendolimi orang lain. Dan bisa jadi membuat orang lain menjadi marah, orang lain menjadi benci, atau bisa juga orang lain menjadi senang kepada kita. Jadi kita harus hati-hati di dalam berbicara. Bahkan keselamatan manusia itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ia ucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada pepatah Jawa, ajining diri ono ing lati. Maksudnya kita akan dihargai oleh orang, kita akan dihormati oleh orang, ya. Kan kita akan disegani oleh orang lain. Itu karena pembicaraan kita yang penuh kehati-hatian. Untuk itu, kalau kita merasa beriman dan kita bertakwa, tentunya kita harus berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kalaupun toh tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, lebih baik kita diam. Karena Allah juga ya, mengajarkan, kalau kamu ya, mengaku beriman bertakwa, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, hai orang-orang yang beriman, ya, berbicaralah kamu dengan pembicaraan yang baik atau diam. Jadi kalau kita nggak bisa berbicara dengan yang baik dan benar, lebih baik kita diam. Insya Allah dengan diamnya kita ini berarti kita berpikir. Dengan kita berpikir, tentunya berpikir akan hidup di kehidupan ini. Hakikatnya orang yang berpikir positif itu juga ya, bisa jadi sama halnya dengan zikrullah. Selalu mengingat kepada Allah. Ya, ingat akan perintah Allah dan ingat akan larangan Allah. Karena kehatian-kehatian mereka berbicara itu menunjukkan bahwa penuh kehati-hatian itu memang diwajibkan di dalam menempuh hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita menjaga lisan atau pembicaraan kita, tentunya kita juga sedapat mungkin ya, kita perbanyak sedekah. Ya. Jadikan sedekah itu sebagai hobi di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya. Selagi kita punya, jangan kita ini istilahnya itu terlalu pelit, ya, terlalu bakhil, ya, terlalu medit, jangan. Kita hendaknya dermawan. Rasulullah SAW pun mencontohkan kita supaya menjadi orang yang dermawan. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Tentunya hal ini perlu kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tentunya didasari oleh kemampuan. Kalaupun kita tidak mampu, ya, kita tersenyum. Senyum itu juga merupakan suatu ibadah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya 3 hal yang perlu kita perbanyak dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.